بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan syarah Syekh Khalil Harras rahimahullah ta'ala. Terakhir kita sudah bahas tentang lafzul jalalah Allah. Terjadi silang pendapat apakah lafaz ya Allah atau lafzul jalalah Allah ini jamid atau mushtaq. Kalau jamid itu kata dasar, tapi kalau mushtaq itu kata yang pecahan atau cabang dari sebuah kata dasar. Misalkan ya pelajar itu adalah pecahan dari kata ajar, misalkan. Makanan itu adalah kata pecahan dari makan, misalkan. Ya pemukul itu pecahan dari pukulan atau pukul. Nah, khilaf yang seperti ini mafhum ya ada dalam bab tauhid atau bab akidah, selama dia tidak menyelisih poin utamanya, yaitu pondasi pokoknya. Apa dia? Bahwasanya nama sifat bagi Allah itu azali semuanya. Kalau dia selisih ini, nah ini yang bahaya buat dia. Tapi kalau dia ada perbedaan pendapat di cabangnya, tidak masalah. Ya tidak boleh saling ibaratnya ya mentabdi' atau mengeluarkan dari ranah ahlus sunnah. Tapi kalau dia mengatakan Allah dahulu tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, kemudian ada masa fatrah panjang lama baru Allah memiliki nama dan sifat, ini batil. Tidak bisa kita terima apa yang dia ungkapkan atau dia yakini, itu batil. Karena dalam masalah pokok ya masalah inti tidak mungkin di sana akan ada dua konsep. Ini harus dipahami. Ya, terakhir kita masuk mustaqnya juga silang pendapat lagi. Apakah dari kata alaha ya'lahu atau aliha ya'lahu. Tapi kalau kita lihat perhatikan tidak ada saling kontradiksi. Walaupun kita pilih yang mana yang rajih, ternyata pakai dalilnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Allah adalah dzul ilahiyah wal ubudiyah. Ilahiyah itu sifat ketuhanan. Jadi Allah adalah zat yang memiliki sifat ketuhanan dan sifat ubudiyah. Berarti harus ada dua titik atau dua poin yang berbeda. Yang ilahiyah dikembalikan kepada Allah, ubudiyah dikembalikan kepada hamba. Jadi Allah lah Tuhan, sedangkan ubudiyah kembali kepada kita sebagai hambanya untuk menghamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini enggak boleh lepas, antara sifat ketuhanan dan penghambaan. Ini makna dari apa? Lafzul jalalah Allah. Maka berdasarkan wa 'alal qauli bil istiqaq, menurut pendapat yang mengatakan lafzul jalalah istiqaq yakunu wasfan fil asl, maka jadilah awal kalinya adalah asal, sifat. Tadinya sifat ilahiyah, kemudian walakin ghalabat alaihi alamiyah, akan tetapi ya bab penamaan mengalahkannya, lebih menang atau menjadilah sebuah nama. Asalnya adalah apa? Sifat. Jadi yang mengatakan istiqaq pecahan, kata dasarnya atau dasarnya adalah sifat, kemudian terkalahkan dengan sebuah nama. Akhirnya nama tapi mengandung apa? Sifat. Al-muhim itu ya beberapa alasan saja, tapi kita kembalikan ke hukum asalnya. Semua nama, semua sifat Allah itu azali. Apa azali? Masa lalu. Tapi ingat, jangan diberikan bidayah. Ya, nggak boleh ditetapkan apa? Bidayah.
Atau minimalnya nggak boleh dia bilang ya lahu bidayah, nggak boleh. Karena lahu bidayah mengesankan sebelumnya berarti apa? Tidak ada, kosong, kemudian baru apa? Ada. Terus kapan ya sudah azali terus tak terhingga ke belakang. Itu disebut azali, tak terhingga apa? Ke belakang. Tidak boleh kita tetapkan lahu bidayah karena konsekuensinya berat. Ya, karena yang namanya lahu bidayah berarti sebelumnya kosong baru kemudian terisi. Misalkan ada ember, ya dulunya kosong, ya sekarang terisi. Lah kapan ini terisinya? Nah, berarti itu memiliki bidayah. Tadinya kita tahu dia kosong, nggak tahunya sekarang apa? Terisi. Berarti dia memiliki bidayah. Sedangkan nama sifat Allah Subhanahu wa taala azali tidak boleh kita katakan memiliki apa? Bidayah. Begitu juga nanti di akhir tidak boleh kita katakan lahu nihayah. Kalau memiliki nihayah berarti hilang sudah. Hancur, binasa, fana dia. Ya, ini akidah Ahlussunnah yang memang babnya detail, babnya rincian, tapi itu termasuk rangkaian yang menghubungkan supaya klop satu dengan yang lainnya. Jadi jangan sepotong-sepotong pengetahuan tentang akidahnya. Kemudian kita lanjutkan, qala al-mu'allif rahimahullah fatajri alaihi baqiyatul asma'i akhbaran wa awsafan. Maka berjalanlah atas perkara ini, yaitu istiqaq atau pecahan, sisa nama-nama yang lain selain lafdzul jalal Allah. Sebagai apa katanya? Akhbar dan awsaf. Akhbar itu artinya pengkabaran, awsaf pensifatan. Jadi nama-nama selain Allah itu digunakan, ini penggunaannya bisa dalam bentuk pengkabaran, bisa dalam bentuk pensifatan. Contoh untuk pengkabaran, Allahu Rahmanun. Ya, mana nama yang lain selain lafdzul jalalah? Rahman. Maka Rahman pada konteks ini sebagai berita, kabar bahwasanya Allah adalah Rahman. Ini sebagai babnya apa? Pengkabaran. Jadi nama-nama selain lafdzul jalalah Allah itu ada dua penggunaan. Pertama sebagai berita, pengkabaran. Yang kedua sebagai apa? Sifat. Kan kita tadi bahasnya nama Allah kan, lafdzul jalalah Allah. Ya udah, Allah itu nama untuk Tuhan kita itu. Ya, walaupun nama yang terbesarnya ketika disebut langsung nyebutnya namanya apa? Allah. Tapi sekali lagi Allah itu nama. Nama untuk Rabb kita, untuk Tuhan kita, untuk ilah kita, untuk ma'bud kita. Sebagaimana orang-orang yang memiliki agama pasti punya nama untuk Tuhannya. Misalkan orang Hindu punya nama apa? Punya Tuhan namanya siapa namanya? Brahma. Apalah nama macam-macam. Itu namanya. Nah, sekarang Tuhan kita siapa namanya? Yang nama yang paling besar, nama paling agung adalah Allah. Kenapa? Karena semua nama kembalinya kepada Allah. Kita katakan Ar-Rahman adalah nama untuk Allah. Ya, nggak ada yang bilang ya Allah adalah nama untuk Ar-Rahim, untuk Ar-Razzaq, nggak ada. Makanya kata Khalil Harras, nama selain lafdzul jalal Allah itu sebagai akhbar, berita, pengkabaran, dan sebagai awsaf, pensifatan. Untuk siapa? Untuk lafdzul jalal Allah. Contoh untuk khabar, Allahu Rahman. Artinya apa? Allah adalah Rahman. Allah Rahim. Berarti Allah adalah Rahim. Sifatnya pengkabaran. Allahu Sami'un. Allah adalah Sami'. Allahu Alimun. Allah adalah apa? Alim. Nah, ini namanya kalau dalam ilmu nahu mubtada khobar. Mubtada itu inti yang kita bicarakan, khobar adalah isi beritanya. Maka terjemahannya Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Rahim, Allah adalah Sami', Allah adalah Basir, dan seterusnya. Berarti nama selain Allah digunakan untuk bab pengkabaran. Ya, karena Al-Quran isinya kan kabar, berita, naba, berita. Tentang apa? Ya, sepertiganya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran ini ya setelah diteliti oleh para ulama, sepertiganya itu berbicara tentang Allah, ma'rifatullah, melalui nama-namanya, sifatnya, ya af'al perbuatan Allah, ya, dan semua yang berkaitan dengan Allah, sepertiga. Berarti kalau misalkan dipisah berarti berapa juz? 10 juz ya, berbicara mengabarkan tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala.
sepertiga lagi tentang apa? Tentang hukum. Ya, tentang hukum ibadah, hukum puasa, sholat, zakat dan seterusnya. Sepertiga. Ya, sepertiga lagi tentang ya umat-umat terdahulu bersama para nabinya, itu cerita-cerita dan balasan untuk masing-masing keduanya, baik yang beriman maupun yang kufur. Sepertiganya. Makanya qul huwallahu ahad dikatakan sulusul Quran. Karena qul huwallahu ahad atau ikhlas itu bercerita mengkabarkan tentang Allah. Makanya kata Nabi, al-ikhlas itu setara dengan apa? Ta'dilu sulusal Quran. Sebanding nilainya dengan sepertiga apa? Al-Quran. Ya, jadi nggak ada yang kalian mengatakan saya nggak kenal Allah, nggak kenal bagaimana sifat uluhiyah, bagaimana penghambaan. Berapa jilid? Berapa juz? 10 juz. Allah ceritakan tentang dirinya. Terus ngaku Islam tapi tidak pernah mengkaji. Ini kan salah dia. Rocky Gerung aja khatam dia baca Al-Quran. Ya, dikaji pelan-pelan satu-satu sama dia. Yang nggak tahu agamanya, ada yang bilang dia ateis. Ya, apa agamanya dia? Nggak punya agama. Ya, ngapain tanya-tanya agama saya? Ya, ini kata dia nggak sesuai dengan forum. Juga ngapain nanya-nanya inian saya, apa namanya, identitas seksualnya, katanya mau ke laki mau perempuan, tidak bodo amat. Ya, tapi dari sisi memahami apa Al-Quran, maksudnya dia mau itu mengkaji, mau mempelajari. Ya, kok ini yang ngaku Islam ternyata apa? Cuek. Nasallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya? Atau juga dikatakan kama yuqal Allahu Rahman Ar-Rahim. Ini untuk pensifatan. Kalau pakai alif lam, Allahu Ar-Rahman, Allahu Ar-Rahim. Berarti dia bukan pengabaran, tapi pensifatan. Sifat itu kayak gini. Telah datang Budi yang ganteng, yang apa nih? Yang tinggi, yang pintar, yang begini, yang begini. Itu bukan berita, tapi pensifatan. Ya, jadi nama-nama selain lafzul jalal Allah fungsinya dua, sebagai pengkabaran dan sebagai apa? Pensifatan. Begitu. Ini teorinya saja. Wa ila ya sudah, itu semuanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, punya nama, punya lafaz, punya arti, punya makna. Begitu. Hanya saja ini kan untuk memperindah ya sebuah ungkapan itu, bahwasanya nama Allah bisa sebagai berita, isi berita, atau bisa sebagai pensifatan. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah ar-Rahman ar-Rahim ismani karimani min asma'ihil husna. Dua nama yang mulia, yang agung, yang besar, ya, dari nama-nama Allah yang husna. Dallani ala ittisafihi ta'ala bi sifati rahman. Dua nama ini menunjukkan bahwasannya Allah tersifati dengan sifat rahmah, yaitu kasih sayang. Ya, ingat-ingat kaidahnya, setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Jadi nama Ar-Rahman, Ar-Rahim itu pecahan katanya atau dasar katanya itu sama, yaitu rahmah. Hanya saja yang satu Rahman, yang satu apa? Rahim. Kalau Indonesia yang satu penyayang, yang satu pengasih misalnya. Tapi asal pecahannya atau dasar katanya sama, yaitu apa? Rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang. Wahia sifatun haqiqiyatun, dia adalah sifat hakiki. Hakiki ya benar-benar ada sifatnya gitu. Lahu subhanahu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ma yaliqu bi jalalih, sesuai apa yang layak bagi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sifat kita katakan memiliki hakikat yang layak, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak serupa dengan siapa? Makhluknya. Ya, kita yakini dalam semua nama ada sifat, dan sifat ini ada hakikatnya. Hanya saja kita tidak mengerti, tidak paham bagaimana hakikat apa sebenarnya. Sebenarnya segampang itu sebetulnya belajar yang namanya apa? Al-asma wa sifat. Wala yajuzul qawlu bi anna al-murada biha lazimuha. Tidak boleh mengatakan atau berkeyakinan bahwasanya yang dimaksudkan dengan nama-nama tersebut adalah kelazimannya. Ini kebiasaannya orang Mu'tazilah, kebiasaannya orang Asy'ariyah. Betul, dia mengatakan
Allah punya nama Ar-Rahman, punya nama Ar-Rahim. Tapi kalau ditanya apa artinya? Bukan rahmah. Tapi artinya apa? Kehendak untuk mengasihi. Keinginan untuk apa? Mengasihi. Jadi diartikan sebuah kelaziman. Kelaziman itu sebuah keharusan. Misalkan apa ya? Kayak kemarin aja kita belajar ada nafi, ada inti, dan ada apa? Lazimnya. Ya betul, ketika Allah ingin mengasihani hambanya, pasti ada kehendak sebelumnya. Tapi yang namanya kehendak itu satu sifat sendiri, rahmah satu sifat apa? Sendiri. Ya, rahmah nggak mau dia diartikan rahmah dia, tapi dia malah mengartikan apa? Sebuah kelaziman dari yang namanya rahmah. Misalkan kayak gini aja pendekatan pemahaman. Antum mau mandi, ya zat mandi, hakikat mandi itu apa? Yang jebur-jebur gitulah ya. Nah, sebelum ada kegiatan atau aktivitas mandi, hakikatnya jebar-jebur, ya ada apa yang mendahului sebelumnya? Keinginan, kehendak, iya nggak? Kalau nggak mungkin antum hidup belum gitu. Ya pasti ada yang namanya apa? Keinginan, kan? Ya keinginannya gimana caranya? Dia buka baju atau dia siapin baju, dia ambil odol, ambil sikat, ambil sabun, ambil handuk. Itu irodahnya, kehendaknya, itu namanya lazimnya, keharusannya. Tapi intinya adalah apa? Mandi, cebar-cebur, kasih sabun dan seterusnya. Nah orang-orang semodel ini Mu'tazilah dan Asy'ariyah nggak mau mengartikan ya rahmah itu inti, tapi yang melaziminya dia. Nah, ini namanya ta'wil. Ini namanya apa? Ta'wil. Bisa dipahami ya? Itu bingung nggak? Kata lagi. Nih, makan ya. Kita lihat inti dari makan adalah apa? Ya makan, ambil pakai tangan, ya ini nyam punya, makan. Tapi ada lawazim itu keharusan yang mendukung apa? Makan. Apa kira-kira lawazim atau keharusan yang mendukung makan? Masak. Apa lagi? Cuci piringnya dulu kalau kotor. Ya, mungkin belanja dulu ke warung, ke warteg. Nah, itu lawazim. Nah, orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah nggak mau mengartikan makan adalah makan. Tapi adalah kehendak, keinginan untuk makan. Atau lawazim yang menyertai untuk apa? Makan. Itu ta'wil namanya. Ini adalah ta'wil. Paham nih? Ya. Misalkan belajar, apa sih inti dari belajar? Duduk, mendengarkan, mencatat, apa lagi? Nah, itulah inti belajar. Tapi ada lawazimnya, keharusan yang mendukung supaya terlaksana dengan baik ini kegiatan belajar. Apa kira-kira? Ya rapat dulu, misalkan dewan guru, ya masa nggak ada rapat gimana? Apa nyusun kurikulum, ya apalagi bikin jadwal, itu namanya kelaziman. Nah orang-orang sebenarnya ini nggak mau mengartikan ke sini, tapi maunya ngartinya kemana? Ke pendukung. Nah, ini namanya ta'wil. Ini namanya apa? Ta'wil. Setuju ya? Oh. Ini kebiasaannya ahlul bidah. Gak mau ke intinya padahal sudah ngerti intinya adalah ini, tapi dia lari ke sini-sini. Ya. Supaya enggak ke sini gitu ujungnya, Pak. Ya, soalnya kalau dia ke sini nanti saya terbentur dengan kaidah saya dari awal kan saya sudah menolak sifat. Maka kenapa saya artikan juga sesuai dengan lafadznya? Akhirnya muter-muter di sini. Begitu. Ya. Ini ada nama Rahman, memiliki sifat apa? Rahmah. Apa rahmah artinya? Kasih sayang. Ya Allah mengasihi. Bagaimana hakikatnya kita tak tahu. Bagaimana teknisnya Allah SWT mengasihi semua makhluknya yang ada tanpa terkecuali, walaupun dia orang kafir. Tidak ada yang lepas dari rahmatnya Allah. Bahkan hewan saja. Ya, bahkan ayam misalkan lagi jagain anaknya. Ya, coba antum ambil anaknya satu. Udah lagi jalan asik-asik. Cicit diambil namanya anaknya satu. Dipendel kata orang Betawi. Ya, itu kasih sayang namanya. Lah kasih sayangnya ayam kepada anaknya yang beri siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kasih sayang.
Tapi diartikan bukan itu. Artinya Allah berkehendak, menginginkan untuk melakukan kasih sayang, melakukan rahmat, melakukan ini, melakukan itu. Jadi yang diartikan bukan inti, malah yang diartikan apa? Lawazim. Begitu. Ya sama kayak masalah tentang tauhid. Padahal kita pembahasannya tentang bagaimana orang yang melakukan syirik besar, hukumnya seperti apa. Malah sibuk mikirin lawazim. Nanti kalau begitu kita harus begini. Repot nanti. Padahal nggak lazim. Ya, padahal apa? Tidak lazim. Ada yang memang lazim buat kita yang kita mampu. Ya, ada yang tidak bisa kita mampu. Ya usah mau buat apa. Tapi kalau dilazimkan otomatis kalau begini berarti harus begini, itu tidak tepat. Itu namanya tidak tepat. Karena ya banyak rincian masail yang harus diperhatikan, ya terutama dalam masalah-masalah apanya gitu. Jangan dipukul rata semua. Ini yang terkadang apa? Ya seseorang apa? Tidak bisa menerima al-haq karena pusing mikirin apa nih? Lawazim. Ya, lawazim nanti dimudahkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia lari kemana? Ke inti. Allah alam bersama. Bisa dipahami ya. Jadi ini kelakuannya orang-orang Mu'attilah, baik dari Mu'tazilah maupun Asy'ariyah. Setiap ada nama dia katakan punya arti, tapi kalau ditanya artinya bukan ke inti, tapi artinya kemana? Lawazim. Lawazim itu perkara yang mendukungnya. Ya. Dan itu fitrah sebetulnya. Hanya saja kita pusing dapat istilah-istilah baru, inti, lawazim. Sebetulnya sudah ada. Ya, terfitrahkan. Ya, fitrah itu sesuatu yang Allah tanamkan. Cetakan pabrik lah, itu fitrah namanya. Maaf ya, Hiro pengen makan nih, ngapain dulu kalau mau makan? Cuci tangan, apa lagi? Siapin makanan, nyendok dulu kan. Terus apa lagi? Duduk, terus apa lagi? Ambil gelas, terus apa lagi? Kali aja keselok nanti apa? Sudah ada apa? Sudah ada air. Nah, itu namanya lawazim, keharusan. Nggak usah mikir, nggak usah bagaimana saya mau makan lawazimnya, nggak usah. Ya sudah otomatis itu. Makanya ya termasuk bab pengkafiran pelaku orang melakukan syirik besar itu termasuk lawazim. Nggak usah bingung-bingung. Ya ada pelakunya, ya atau ada perbuatannya pasti ada pelaku, nggak mungkin. Ya bahkan orang filsafat juga ngerti sekali ya. Kalau ada sesuatu pasti ada yang ngapainnya menciptakan. Ya, pernah dengar debatnya siapa? Abu Hanifah bersama ateis. Ya, kok lama sekali nih Abu Hanifah nggak datang. Ya, takut dia nggak mau debat sama saya. Ya, nggak tanya datang telat. Datang apa? Telat. Terus cerita dia, mohon maaf saya telat. Soalnya tadi di jalan takjub melihat kayu, pohon tumbang, kemudian terbelah, ya jadi papan-papan, kemudian jadi perahu. Dari peti kemas masuk sendiri belayar. Kata ateis apa? Saya nggak mau debat sama orang gila. Tapi yang gila siapa? Ateis yang mengatakan tidak ada Rob, tidak ada Tuhan. Lihat, ya belum debat apapun sudah menang sama Abu Hanifah. Ya kan ini suatu fitrah, suatu naluri. Ya ada inti, ada apa? Lawazim. Ya sudah diartikan sesuai dengan lafadznya, rahmah, ya rahmah. Makan, ya makan, jangan lari kemana? Lawazim. Lawazim itu keharusan. Ya, misalkan lagi bahas umroh, ya sudah kita bahas umroh saja di sini. Mafhum? Jangan umroh diartikan adalah kelazimnya ini dibuang. Ini yang bahaya. Tapi kalau dia sebagai pengikut penyerta boleh saja. Tapi kita kan bahasnya inti. Kemudian kita ikutkan karena sebagai bab penyempurna taklim misalnya. Maka diajak dia. Tapi kalau ini inti dibuang, kemudian ini naik, takwil ini namanya. Ini namanya apa? Takwil. Gitu. Ya tadi sama dikirim Pak Saiman lucu ya. Ya memang sih kalau saya lihat pendapatnya Syekh Fauzan begini, pendapatnya Syekh bin Bas begini. Berarti sudah tahu inti dia. Ini pendapatnya. Tapi malah sibuk dia lawazim. Tapi ustaz-ustaz kita belum mengeluarkan pernyataan katanya. Iya. Ustaz-ustaz kita belum keluar statement. Tapi kalau mereka keluar statement, ya saya siap katanya untuk mengikuti. Lah,
Berarti yang diikuti sekarang siapa? Ustadz-ustadznya kan, bukannya para ulama kibar, ulama rabbani. Ini apa ya? Jadi pada sibuk lari kemana? Lawazim sini. Padahal udah bagus intinya, bahwasanya intinya ya begini, inilah ya pendapat atau yang dijelaskan oleh para ulama rabbani. Ulama-ulama masa kini yang menjadi rujukan dunia. Sudah sepakat mereka. Bahkan keceplosan atau tidak keceplosan, dia bilang, iya betul sih kafir, tapi bisa jadi sore hari dia taubat misalkan. Bagaimana? Ya kalau dia taubat, alhamdulillah, bisa jadi itu barokah dari ente mengkafirkan dia, sehingga sore hari dia bertaubat. Nah sekarang, anggap kita nggak tahu sore bertobat atau tidak, lah kan bukan urusan kita. Sekarang urusan kita lihat di depan mata kita, dia melakukan apa? Serikat, entah dia dari sore hari bertobat atau tidak ya, bukan urusan kita, memang kita tahu. Ya sudah, kita menghukumi sesuai dengan apa? Mutar-mutar ujung-ujungnya ya nanti tunggu dulu ustadz ngeluarin statement, Anda baru ikut. Nah ini namanya takwil namanya. Nah, ini namanya mutar-mutar. Assalamualaikum. Ya memang harus sabar ya ngadepin ini. Jadi kalau antum masya Allah sabarnya tingkat tinggi gitu kan. Karena sabar itu tidak terbatas ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang yang sabar itu ajarnya tak terbatas. Kenapa? Ya bisa panjang, bisa luas, tergantung masing-masing kekuatan antum itu. Kalau antum mau sabar banget ya, tafadhol istihadnya antum. Tapi udah aduh capek dah. Sudahlah. Ya, doain aja dari belakang misalnya. Tapi kalau ada yang masih mau bergaul, masih terus berkata yang antum bisa juga kuat tanpa terpengaruh misalkan, ya tafadhol. Antum yang paling tahu tentang kondisi antum. Mafhum ya? Jadi diartikan sesuai arti, jangan diartikan yang pendukungnya. Ini batin, ini namanya takwil. Contohnya kata dia, artinya adalah kairadatil ihsan. Jadi rahmah bukan rahmah artinya, tapi kehendak, keinginan untuk berbuat baik. Jadi baru kehendak. Iradah itu keinginan, kehendak, tapi belum ada fiilnya lagi mana. Padahal di dunia nyatanya ada buktinya. Mafhum ya? Antum melihat anak kecil lucu, ya masa anak kecil dibanting? Enggak lah. Ya, atau anak kecil dibuang, itu udah rusak fitrahnya. Ya, keumuman manusia kalau melihat anak kecil senang, digodain, dicubit-cubit, ya unyu, gitu kan. Dimainin itu bentuk kasih sayang dia. Lah siapa yang ngasih dia? Ya Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Itu padahal baru satu rahmah yang Allah turunkan kemana? Ke dunia. Apalagi sisa 99 rahmah nanti untuk penduduk siapa? Surga. Gak kebayang tuh nikmatnya seperti apa. Rahmat kasih sayangnya Allah seperti apa. Makanya banyak hadis menceritakan gak ada capek, gak ada tidur, gak ada ngantuk, gak ada marah, gak ada cemburu, gak ada hasad. Kayak apa tuh? Hah? Ada orang kayak gitu di dunia? Cemburu nggak ada, hasad nggak ada, nggak capek-capek lagi ini orang. Waduh, ya kan nggak ada. Tapi nanti di yaumul qiyamah, ya seperti itu kondisi penduduk surga. Karena 99 rahmatnya Allah diberikan untuk para penghuni surga. Adapun yang di dunia baru berapa rahmat? Satu. Nah, itu kita rasakan sendiri. Bahkan pada hewan, ya. Kalau orang kafir nggak dikasih rahmat sama Allah, ngap-ngapan ya, nggak bisa nafas. Tapi buktinya masih bisa apa? Bisa nafas, masih bisa leluasa maksiat dan seterusnya. Ya, tidak langsung diazab oleh Allah, itu pun rahmatnya Allah. Ya, tidak langsung diazab, ditimpakan musibah begitu dahsyat, begitu besar. Ya, itu pun bentuk rahmat Allah. Bahkan azab sekalipun itu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya bagi yang lain dapat pelajaran. Contohnya untuk melihat kayak Semeru itu luar biasa, satu kampung diapain? Diratakan. Padahal Semerunya di mana? Kampungnya apa? Di mana? Turun apanya itu? Lahar ya. Ya pokoknya erupsinya lah itu. Ada satu sekolah hilang, cuma jalan rata semua. Padahal jauh dari mana? Dari Semeru. Ya, satu sisi rahmat dari Allah buat kita yang menyaksikan, supaya jangan
ya bermaksiat kepada Allah, jangan melakukan kekufuran kepada Allah. Itu juga rahmat, dah tuh sisi. Ya, jadi jangan diartikan ya pendukung-pendukungnya. Ini namanya apa? Takwil. Ini namanya apa? Takwil. Ya, ka iradatil ihsan wa nahwihi, seperti kehendak untuk berbuat baik atau yang semisalnya. Sama, mereka juga mengartikan mahabbah. Allah punya sifat mahabbah. Ya, kalau ditanya apa mahabbah, bukan cinta diartikan, tapi kehendak untuk memberi pahala. Lah gimana ceritanya? Ini lawazim, karena kalau Allah cinta pasti akan memberikan apa? Pahala. Begitu. Tapi bukan itu yang dimaukan dari mahabbah. Ya, jangan diarahkan kemana-mana. Nanti akhirnya melakukan takwil, melakukan ilhad. Ilhad itu pelanggaran di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kaji lebih dalam ya, seperti kitab Tadmuriyah dan yang lainnya, itu ternyata ada muqaddimah kenapa mereka bisa melakukan takwil. Salah satu muqaddimah yang paling dasar ya itu ilmu kalam, dan semua benda, semua sesuatu itu harus diberi definisi. Ini asal muasalnya dari filsafat. Segala sesuatu harus punya definisi. Misalkan cinta, apa definisinya? Padahal bikin definisi aja nggak ada yang sepakat mereka. Terus berusaha ini dijadikan landasan untuk memahami nama-nama dan sifat Allah. Ayo kira-kira apa pengertian cinta? Ada yang bilang cinta itu seperti kentut, tak terlihat tapi bau. Ada yang mengatakan cinta adalah kecondongan hati terhadap yang mahbub, yang dia cintai, karena dia butuh kepadanya. Akhirnya dipatenin ini, padahal mereka juga nggak sepakat akan definisi itu. Kemudian sudah paten kata dia, sudah dirapatin ini paten, akhirnya datanglah dalam nas Al-Quran bahwasanya Allah punya sifat apa? Cinta, dimasukin ke situ. Dia pikir-pikir, kok bisa ya Allah punya kecondongan cinta ya kepada mahbubnya, Allah butuh kepada makhluknya. Wah, ini nggak bisa, ini batil kata dia. Itu asal usul kenapa mereka mentakwil. Dari apa pertamanya? Segala sesuatu itu perlu yang namanya apa? Definisi. Contohnya lagi, ngomong itu apa sih? Definisinya. Padahal udah jelas-jelas ya berbicara sudah. Tapi ini namanya otak. Ya, kadang lemah. Makanya kata Pak Endul, ya otak itu kemampuannya cuma sepiring nasi. Ya, kalau orang yang kerja itu kemampuannya cuma sebatang rokok. Ya. Cuma kalau pusing budut dulu sama ngopi. Wah, gimana ini? Itu otak. Ya. Akhirnya dia bikin definisi, ngomong adalah sebuah aktivitas lidah yang bertemu dengan gigi dan langit-langit. Nah, lo repot-repot ya. Nah, datanglah nas wa kallamallahu Musa taklima. Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Terus dimasukin ini definisi kepada sifat kalam. Sambil dipikirin lah, masa Allah punya lisan, punya gigi, punya gusi, punya ini, wah batil ini. Nah, itu. Kalau mau ditolak ada nasnya. Ya, takut kafir dia menolak nas. Ya, karena ada namanya nanti takfir atau kufur takdzib, mendustakan. Ya, kufur apa? Mendustakan namanya takdzib. Ya, nanti di pembatal ketiga yang dia tidak mau mengkafirkan tadinya muslim melakukan syirik besar, tidak mau mengkafirkan. Ya, memang tidak langsung dikafirkan tapi dia tekan hujjah. Setelah dikasih dalilnya dia nolak, ya bukan karena dia melakukan kesyirikan, tidak. Tapi karena dia ada takdzib, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jatuhnya dia kufur apa? Takdzib. Walaupun dia tidak melakukan syirik besar. Walaupun dia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Mohon ya, sampai mana tadi itu? Ya. Ini lupa, sampai mana Hiro? Cinta, ngomong. Oh ya, akhirnya ada nasnya nih. Ya, masa kita dustakan nanti bahaya ini. Ya sudah, kita tetapkan nasnya tapi artinya jangan ini. Artinya yang
lain. Begitu. Nah, inilah gara-gara pakai akal, gara-gara tidak melihat bagaimana salaf menetapkan gitu. Ya sudah, salaf itu menegaskan bahwasanya jalankan saja lafaz sesuai dengan apa yang datang tanpa melakukan ini dan itu. Selesai. Ya, inilah ya inti penyimpangan karena tidak kembali kepada apa? Salafus saleh. Kembali kepada orang-orang belakangan yang tidak dijadikan atau tidak bisa jadi apa? Hujjah. Oh, ya, itu rentetan pertamanya. Ya, ini pun Anda pelajari dulu ketika belajar usul fikih. Ya, usul fikih itu semua benda, semua sesuatu harus dikasih definisi. Hatta warna, apa definisi warna? Coba. Kira apa definisi warna? Bingung kan? Ya, nanti karena saking bingungnya, akhirnya dibagi lagi definisi ada macam-macam. Definisi secara zat, hakikatnya, definisi secara contoh, definisi sesuai dengan hasil. Mereka semua bikin untuk orang-orang filsafat. Akhirnya pusing, warna itu apa? Ya udah, warna adalah merah, kuning, hijau, biru. Berarti definisi secara apa? Contoh. Kan contoh itu kan? Merah, kuning, biru, hijau. Asal jangan meledak, nanti dia dor lagi. Nah, warna udah jelas-jelas warna. Apa warna? Ya sudah, warna mau diapain lagi? Hah? Ya warna sudah. Contoh lagi, ilmu, apa definisi ilmu? Ya sudah jelas ilmu. Ya akhirnya bikin-bikinlah bahwasanya ilmu adalah ma'rifatu syai' ala ma huwa alaih, dikritik yang benar ala ma bihi, macam-macam. Padahal udah jelas yang namanya ilmu adalah apa? Ilmu, ya udah mengetahui sesuatu. Tapi ya itulah kebiasaannya orang filsafat. Tapi ya tidak serta-merta dibuang total. Selama definisi yang dia ungkapkan itu sesuai dengan syariat, kadang diambil. Tapi kalau menyelisih syariat itu diapain? Dibuang. Itulah rahmatnya Ahlussunnah. Ya, walaupun dia bikin-bikin sesuatu, kalau ternyata menyelisih Al-Quran hadis, ya ditolak. Tapi kalau tidak menyelisihi, ya bisa dipakai selama dijelaskan dan diterangkan. Kama yaz'umul mu'attilah, sebagaimana yaz'um artinya diyakini atau meyakini. Sebagaimana orang-orang mu'attilah meyakini. Mu'attilah ini yang menolak nama atau sifat. Ya, lebih condongnya memang penolak apa? Sifat. Jadi nama ditetapkan, tapi sifatnya apa? Ditolak. Atau menetapkan sifat artinya bukan sesuai dengan apa yang dimaukan, artinya yang lain. Itu pun termasuk mu'attilah. Itu pun termasuk apa? Mu'attilah. Wa sayati mazidu bayani lidzalik insyaallah, dan akan datang tambahan penjelasan akan hal tersebut insyaallah taala. Nanti pas di bab ya nama-nama dan sifat Allah. Ya, insyaallah Khalil Harras ini termasuk yang jeli di dalam membuat kalimat-kalimat. Kalau kita paham, insyaallah lebih terbuka mengenal sifat-sifat Allah. Indah nanti kita akan betul-betul merasakan manisnya mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifatnya. Ini modal ini, ya bahan bakar ini, supaya kita lebih ya takzim kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, lebih takut kepada Allah melalui belajar nama dan sifatnya. Makanya akidah wasitiyah di bab awal lebih porsi terbesar itu. Walaupun nanti kita bahas juga tentang akidah yaumul qiyamah, kemudian tentang takdir, tentang kitab, tentang nabi, tapi lebih porsi terbesar nama-nama dan sifat. Karena sekali lagi bab akidah itu poin pembahasannya rukun iman yang 6. Ya, kita bahas iman kepada Allah, ya kita bahas iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, kepada yaumul qiyamah, kepada takdir. Tentunya yang sudah dirusak-rusak. Tapi kalau yang nggak dibahas berarti masih bagus gitu. Jadi metode salaf itu ketika ada yang nyimpang baru dia dibantah gitu. Berarti kalau nggak dibantah ya begitu lagi, ya sudah selesai. Misalkan ada orang muncul bilang ya bahwasanya Allah tidak punya nama, wah langsung ya bangkit para salaf menjelaskan, ya kasih ayat-ayatnya bahwasanya Allah memiliki nama.
Ada orang yang menolak takdir, dijelaskan bangkit para sahabat, para salaf menjelaskan bahwasanya yang menolak takdir begini dan seterusnya. Makanya penyimpangan ketika itu masih sedikit. Ya, masih sedikit. Bahkan di zamannya Humaidi saja mungkin penyimpangan dalam bab akidah bisa dihitung, ya, kurang dari 10. Tapi ketika di masanya Imam Ahmad dan seterusnya mulai banyak penyimpangan terus sampai hari ini. Ya, sampai berani merusak ya sendi-sendi atau pokok atau rukun dari at-tauhid itu sendiri. Kalau untuk perhatikan Jahmiyah saja mempersyaratkan ilmu. Kalau nggak berilmu kafir, menurut siapa? Jahmiyah. Kalau dia nggak tahu arti la ilaha illallah kafir. Sedih ya? Ya, ini orang belakangan nggak tahu sama sekali, yang penting sudah syahadat muslim. Lebih parah mana coba? Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ya, nggak apa-apa, ada panjang lebar sedikit, tapi yang penting dapat beberapa poin faedah yang mungkin sebelumnya antum belum pernah dapati. Ada pertanyaan sampai sini? Tafadhal. Ya. Artinya tadi lafzu jalalah Allah itu apa? Lafzu itu artinya lafaz jalalah yang mulia, lafaz yang agung, lafaz yang kita harus muliakan. Fadhal, ada lagi? Jadi paham ya, kalau ada nama pasti ada apa? Sifat, dan mengartikan sifat ya udah sesuai dengan lafaznya. Rahmah ya rahmat, yadun ya yadun tangan, wajah ya apa? Wajah. Jangan diartikan pendukungnya. Misalkan apa artinya mobil? Mobil adalah ya sebuah pabrik yang dibangun, yang dihadirkan besi, nggak gitu kan? Mobil ya apa? Mobil. Gitu. Nggak usah lawazimnya ikut-ikut, itu beda poin, beda hal. Ada dua hal yang berbeda. Makanya nanti kayak di Qaidul Muslah itu ada yang namanya ya mutabaqah, ada yang namanya tadammun, ada yang namanya talazum. Kalau mutabaqah itu utuh. Ya, kalau tadammun parsial. Kalau talazum perkara luar tapi masih punya hubungan dengan mutabaqah tadi. Contoh, mobil secara mutabaqah utuh. Ya udah, mobil utuh. Itu namanya mutabaqah. Makanya setiap lafaz atau setiap arti secara mutabaqah. Adapun tadammun parsial, kita ambil bannya saja. Ini parsial namanya, bahasa Arabnya tadammun. Kita ambil setirnya saja. Kita bahas setir. Setir adalah begini-begini gitu. Berarti itu namanya apa? Tadammun. Tapi talazum yang ketiga, perkara luar yang punya hubungan dengan mobil. Kira-kira apa? Pabrik. Apalagi yang sipilnya, yang bikin ngelukis gambarnya, itu perancangnya, desainernya. Nah, itu namanya talazum. Atau bahasa lainnya lazim atau lawazim, sama. Ya, nah, mereka maunya kalau ada nama atau sifat jangan ke mutabaqah, tapi kemana? Lawazim atau talazumnya. Nah, ini batil takwil, tapi halus memang. Ya, tetap mengartikan tapi takwil. Ini kerjanya Asy'ariyah rata-rata. Ya, biar dibilang ahlus sunnah karena mau menetapkan nama dan sifat. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, isinya apa? Penolakan. Isinya penolakan. Makanya kata Syekhul Islam, Asy'ariyah itu mukhannas, banci. Dari belakang cantik nih wanita. Pas nengok kumisan. Ya. Kan kalau wah Asy'ariyah bagus nih menetapkan nama dan sifat. Ya, setelah diteliti, loh, ternyata artinya bukan sesuai mutabaqah, artinya sesuai yang mana? Talazum. Ini banci. Ya sama kayak yang ngaku-ngaku salafi. Wah, bagus nih, masya Allah. Ya, jubahan, jenggotan, cingkrangan. Pas ditanya akidahnya, ya iman adalah begini dan begini. Jatuhnya Jahmi, jatuhnya Asy'ari. Nah, ini namanya banci. Mau antum jadi banci? Ya? Gak mau kan? Bagus doang zahirnya, tapi jeroannya apa? Hancur. Ya, nggak ada yang mau.
Ya, makanya setiap ada banci selalu ada tekankan kepada anak-anak itu. Ya, jauh itu banci-banci. Kalau enggak celah saja mereka, ejek saja mereka. Ya, supaya tertanam di dalam hati mereka kebencian terhadap apa? Ya, pelanggaran tersebut. Ya, supaya tertanam di dalam hati anak. Jangan seperti itu tuh orang yang fitrahnya rusak. Mafhum ya? Kan dari belakang cakep kayaknya ya. Pas kita deketin yang motor, ya apa jadinya weweng gitu kan. Nasallallahu ya. Wassalam. Semoga Allah jaga keturunan kita dari penyakit tersebut. Ada lagi atau tutup? Ya. Tadi penyimpangan yang kurang dari 10 itu tadi di zaman Humaydi, gurunya Imam Bukhari. Maksudnya beliau punya kitab ya tentang masalah usul i'tiqad. Pokok-pokok i'tiqad Ahlussunnah. Beliau hanya menyebutkan kurang lebih 8 atau 7 masalah. Berarti ketika masa beliau itu yang menyimpang, akhirnya beliau jelaskan. Makanya kecil sekali bukunya beliau, tipis. Ya, ada juga suratnya dari Umar ibn Khattab tentang usul akidah. Ya, masih pada bagus. Ya, disuruh kembali kepada Al-Quran dan hadis. Semua praktek semuanya harus dasarnya Al-Quran dan hadis. Ya, begitu. Mafhum ya? Insya Allah nanti di Kitabul Iman kita bahas. Tapi memang sabar, pelan-pelan saya. Ada lagi? Ya. Khair insyaallah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.